Alhamdulillah. Al-Fatihah. Rabbana wahai Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wahai Tuhan kami, Innaka sungguhnya Engkau ta'lam mengetahui ma'nufi, apa yang kami sembunyikan, wa ma'nu'lin, dan apa yang kami tampakkan. Allah itu maha tahu zahir kita, batin kita, apa yang kita sembunyikan, walaupun dalam hati pun Allah tahu. Apa yang kita bicarakan dalam hati ini, yang kita katakan dalam hati, Allah tahu. Ma yakhfa, dan tidaklah samar, tidaklah tidak nampak, Allah atas Allah min syai'in dari segala sesuatu, fil ardi wala fis sama, dan tidak pula di dalam bumi, tidak pula di langit. Ini kata-kata wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama ini bisa jadi ini kalamnya Allah atau juga terusannya kalamnya Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yaitu zat wahaba yang telah memberi, wahaba yang telah memberiku, alal kibari beserta umur yang sudah tua, Ismail Nabi, memberi Ismail anaknya. Beliau itu mempunyai anak Nabi Ismail, umurnya 99 tahun. Dah tua 99 tahun. Wa Ishaq, dan Ishaq, beliau mempunyai anak Nabi Ishaq, umurnya sudah 112 tahun. Inna Rabbi, sungguhnya Tuhanku la sami'ud du'a, sungguh maha mendengar doa. Rabbi wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku, muqimas sholati, orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan jadikan pula dari kalangan anak cucuku orang yang menegakkan sholat. Jadi sholat ini sebetulnya juga ini nikmat dari Allah, orang bisa sholat. Makanya orang-orang sholat itu kalau selesai sholat itu baca Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kok masih bisa dikasih sholat. Seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, beliau itu setiap kali sholat maka doanya, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, dengan sholatku ini ya Allah aku minta nanti Engkau kasih rizki lagi bisa sholat besok. Akhirnya sholat lagi, doanya dia, Alhamdulillah, dengan sholatku ini aku minta kepada Engkau supaya Engkau kasih aku besok bisa sholat lagi. Sholat kok rizki, sholat kok lah, itu kalau orang pemalas atau orang belum terbuka hatinya, sholat itu beban. Tapi kalau hati sudah terbuka, seperti Nabi katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kebahagiaanku itu adalah dalam sholat. Nabi itu kalau sudah sholat itu seneng begitu rasanya, hati itu longgar. Begini Nabi. Memang sholat itu kalau dilakukan dengan benar begitu, kayak bahagia, bisa rileks begitu, enak. Bagaimana tidak? Semua urusan dibuang, hanya menghadap kepada yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah, nyukuri nikmatnya Allah, bersenang-senang bertemu dengan Allah,
merasa bahagia bersama Allah, bagaimana enggak enak? Berdiri sambil berzikir, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Baca takbir, baca tasbih. Itu kalau dirasakan betul ya nikmat, sehingga habis sholat itu kayak lebih enak daripada dipijeti. Tapi orang itu kalau belum difutuh itu hatinya, sehingga sholat itu jadi malas, begitu jadi beban. Bahkan agama semua jadi beban. Rabbi wahai Tuhanku, is'alni, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah dari dzurriyyahku orang yang menegakkan sholat, karena beliau sudah tahu juga sebagian dari dzurriyyahnya nanti juga agak orang-orang yang tidak beriman, sehingga beliau juga mintanya wa min dzurriyyati, dan sebagian dari dzurriyyahku. Rabbana wahai Tuhan kami, wa taqabbal, terimalah doaku yang telah aku sebutkan tadi. Rabbana wahai Tuhan kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ini sebelum Nabi Ibrahim tahu keadaan kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah tahu, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, sudah tidak doa lagi, sudah tahu. Aku sudah lebaran dengan bapakku, udah gak banggaan. Mereka dia sudah tadi musuhnya Gusti Allah. Walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman juga ampunilah pada orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, di hari ditegakkan hisab. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat, hamba itu sangat-sangat membutuhkan pengampunan Allah. Waktu hisab itu, karena semua orang ketika dihisab itu udah nggak ada yang selamat kan? Kalau dihitung nggak ada yang selamat. Hutang kita sama Allah itu begitu banyak. Udah bayar hutang air, udah bayar hutang makan, udah bayar itu hutang udara. Nah, kamu bayar dengan apa? Turu aja kamu masih membayar. Itulah, maka kalau dihitung betul hutang kita sama Allah ini, udah nggak bisa, kita ini sudah nggak bisa bayar. Nah, kalau dihitung kisah kisal hisab uzib, barang siapa diteliti di dalam hisab, maka mesti dia akan diazab, nggak bisa lepas. Makanya di waktu itulah, di waktu hisab itu yang sangat diharapkan oleh hamba adalah maghfirah. Maka Nabi katakan tidak ada orang yang bisa masuk surga itu dengan amalannya. Langkau, karena aku pun nggak bisa masuk surga dengan amalanku. Bagaimana aku bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak ini? Nggak bisa. Illa an ghamadani Allahu bi rahmatihi wa maghfiratihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan rahmat kasih sayang beliau dan maghfirah beliau. Nah, inilah Nabi pun seorang Nabi, Sayyidul Anbiya. Ini. Beliau mengatakan hanya maghfirah Allah yang bisa menyelamatkanku, hanya rahmat Allah lah yang bisa menyelamatkanku. Karena kita ini harus kayak gini, gimana? Kalau sudah kayak seperti ini, yang paling penting buatlah hubungan dengan Allah. Apa yang disenangi sama Allah, itulah amalkan. Apa yang disenangi sama Allah ya kira-kira. Wa ma yazalu 'abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Yang senangnya Allah. Allah itu suka kalau hambanya itu mendekatkan diri kepada beliau, kepada Allah dengan nambahi kurban, yaitu ibadah tambahan. Sudah sholat fardu, tambahi sholat sunnah. Sudah puasa wajib, tambahi puasa sunnah. Sudah sedekah wajib, tambahi lagi sedekah sunnah. Jadi ditambahi lagi. Lalu itu Allah, oh ini hamba yang benar-benar pengen mendekatkan diri kepada aku. Nah ini buat hubungan baik dengan Allah. Inilah yang akan mendatangkan maghfirah. Dan dijaga, yaitu perkara-perkara yang membuat Allah marah. Wa idza tasabat ummati saqalat min ainillah. Bila mana umatku sudah saling caci mencaci, maka akan jatuh dari pandangan kasih sayangannya Allah. Ini dijauhi seperti itu. Jauhi. Perkara makruh dijauhi. Wong makruh tidak sukai Gusti Allah. Perkara sunnah diamalkan. Sunnah disenangi sama Gusti Allah. Paham ya, Syekh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Allahumma arham umat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad Allahumma aslim alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.